Berbagai cara dilakukan setan untuk mengganggu dan menjerumuskan manusia, baik dalam interaksi sosial maupun saat beribadah. Nabi Muhammad SAW telah mengingatkan umatnya agar senantiasa berlindung kepada Allah dari godaan setan, termasuk ketika melakukan ibadah sholat. Berikut 7 tanda gangguan setan saat sholat. 1. Menunda sholat. Gangguan setan terhadap orang yang sholat sesungguhnya sudah dimulai ketika ia berniat melakukan sholat. Setan akan membuatnya menunda sholat, sehingga akan luput darinya keutamaan sholat di awal waktu. Di antara kesunahan sholat adalah mengerjakan sholat di awal waktu secara berjamaah. Rasulullah pernah ditanya, amalan apakah yang utama di sisi Allah? Beliau menjawab, sholat pada awal waktu. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Tidak hanya itu, setan juga akan mencari celah untuk memalingkan niatnya, yang tadinya ia sholat karena Allah, menjadi karena manusia. Misalnya, sholat karena mencari perhatian, sholat supaya dianggap sholih, dan lain sebagainya. 2. Ragu ketika wudhu. Gangguan setan berlanjut ketika seseorang melakukan wudhu. Misal, wudhu saya sudah sah atau belum? Tangan saya sudah terbasuh atau belum? Demikian bisikan setan pada orang yang berwudu, sehingga wudunya diulang-ulang. Ada kalanya gangguan itu dalam bentuk meremehkan amalan wudu, sehingga wudunya dilakukan dengan tergesa-gesa, yang menyebabkan ada bagian yang tidak dibasuh dengan sempurna. Kegagalan dalam menyempurnakan wudu merupakan target setan dalam merusak sholatnya seorang mukmin. Rasulullah bersabda, sesungguhnya dalam wudu itu ada setan yang dinamakan Al-Walhan. Karena itu, waspadailah dia. Hadis riwayat Ibnu Majah. 3. Merusak takbiratul ihram. Gangguan setan berlanjut ketika memasuki sholat. Setan membisikkan keraguan dalam hatinya. Kemudian orang yang sholat merasa khawatir, apakah takbiratul ihram yang dia lakukan sudah sah atau belum, sehingga membuatnya mengulang-ulang takbiratul ihram. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, termasuk tipu daya setan yang banyak mengganggu mereka adalah was-was dalam bersuci dan niat, atau saat takbiratul ihram dalam sholat. 4. Lupa bacaan dan rakaat sholat. Setan akan terus menebar bisikan sehingga sholatnya menjadi tidak khusyuk, bahkan bisa membuat kita lupa dengan bacaan dan rakaat sholat. Hal ini pernah dialami oleh seorang sahabat, Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu. Dia datang menemui Rasulullah mengadukan gangguan yang dia alami ketika sholat. Kemudian Rasulullah bersabda, itu adalah setan yang disebut khinjib. Apabila kamu merasa diganggu, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari gangguannya, dan meludahlah ke kiri 3 kali. Kata Utsman, aku pun melakukannya. Kemudian Allah menghilangkan gangguan itu dariku. Hadis riwayat Muslim. 5. Sholat dengan tergesa-gesa. Sholat yang dilakukan dengan tergesa-gesa akan kehilangan tumakninah yang merupakan salah satu dari rukun sholat. Orang yang sengaja meninggalkan rukun sholat, maka sholatnya dianggap batal. Rasulullah bersabda, jika kamu hendak mengerjakan sholat, maka bertakbirlah, lalu bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu, kemudian rukulah sampai benar-benar ruku dengan tumakninah, lalu bangkitlah hingga kamu berdiri tegak, lalu sujudlah sampai benar-benar sujud dengan tumakninah. Lalu angkat kepalamu untuk duduk sampai benar-benar duduk dengan tumakninah. Setelah itu sujudlah sampai benar-benar sujud. Kemudian lakukan seperti itu pada seluruh sholatmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 6. Menguap dan mengantuk. Menguap dan mengantuk juga merupakan bagian dari gangguan setan terhadap orang yang sholat. Maka ketika sholat sebisa mungkin menguap ditahan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Adapun menguap itu datangnya dari setan, maka hendaklah ia mencegahnya selagi bisa. Apabila ia berkata, "Ha," setan akan tertawa dalam mulutnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain, Rasulullah bersabda, menguap ketika sholat itu dari setan. Karena itu, bila kalian ingin menguap, maka tahanlah sebisa mungkin. Hadis riwayat Tabrani. 7. Ingat hal lain di luar sholat. Bentuk gangguan setan yang lain adalah timbulnya pikiran mengenai urusan di luar sholat. Tiba-tiba ia ingat di mana barangnya yang hilang, padahal sebelum sholat ia tidak ingat. Jika itu yang terjadi, maka ketahuilah bahwa setan sedang mengganggu sholat kita. Maka waspadalah dengan gangguan setan dalam sholat,
sebab bisa jadi sholat kita menjadi tidak bermakna. Mohonlah selalu perlindungan kepada Allah, baik sebelum sholat maupun selepas sholat. Tidak ada kekuatan selain kekuatan Allah. Semua tipu daya setan di hadapan Allah adalah lemah. Karena itu sebelum sholat, sebaiknya kita benar-benar berserah diri kepada Allah, serta memahami setiap bacaan sholat agar terjaga dari gangguan setan.